hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita masih ada pada kisah dari perjanjian lama yang diberikan kepada Kristus, nama-nama ajaib yang di dalamnya berisikan kasih, kemurahan, anugerah, dan karya besar keselamatannya bagi kita sekalian dan bagi dunia ini. Haleluya, kita sampai pada nama yang ke-70 dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kita baca firman Tuhan, bagian firman yang hari ini saya persiapkan dari Yesaya pasalnya yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpai bacaan firman ini yang saya ambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4, kembali dengan hormat sejemput kita bangkit berdiri dan marilah dengan suara yang mantap kita bacakan bahagian ayat-ayat firman ini dengan berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang genap, dan ayat 4 nanti kita bacakan bersama-sama. Demikianlah firman Allah yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-42 ayat 1 sampai 4, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum bersama-sama. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayatnya yang pertama dari Yesaya 42 ini, karena akan mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku, sekaligus melengkapi nama yang ke-70 dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan Kekasih jiwa kita. Ayat 1 Yesaya 42, sekali lagi demikian firman Allah. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dengar, saya ulangi sekali lagi kalimat berikut ini yang di dalamnya tersimpan nama Yesus Kristus yang ke-70. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Garis bawahi kalimat orang pilihanku. Itulah nama yang ke-70 dari Yesus Kristus Tuhan kita, orang pilihan Allah. Andai kata Bapak Ibu Saudara kita sekalian yang berkumpul siang hari ini, di antara kita dipilih seseorang mewakili jemaat GBI Mawar Sarun ini untuk mendapatkan suatu hadiah dari sinode, berarti Anda memenangkan persyaratan khusus untuk itu. Berarti Anda lebih daripada kita sekalian yang duduk di sini, entah penampilanmu, entah kepintaranmu, dan hal-hal lainnya yang tidak dimiliki semua kita.
Orang pilihan itu berarti orang khusus. Orang yang bukan sembarangan. Apalagi yang dipilih ini Allah yang memilihnya. Kalau pilihan manusia bisa salah. Waktu Samuel pergi memilih Raja Israel menggantikan Saul. Allah berkata, pergilah ke Ramah, ke Bethlehem sana, dan ke rumah seorang yang bernama Isai. Di sana ada anak-anaknya yang tampan lagi rupawan, untuk kau pilih di antara mereka seorang menggantikan Saul yang telah kutolak. Berangkatlah Samuel sebagai seorang hamba Tuhan. Maka anak Isai dihadirkan satu lepas kepada yang lain. Potongannya begitu meyakinkan, luar biasa, persyaratan lahiriah memenuhi persyaratan, nilai 100. Waktu Samuel berkata dalam hati secara manusia, inilah dia orangnya. Roh Kudus berkata bukan. Maka liwatlah satu lepas kepada yang lain dari semua anak-anak Isai itu. Habis semua yang ada di rumah. Lalu Samuel dalam dia bertanya kepada Isai, masihkah ada anakmu yang lain? Karena di antara anak-anakmu ini aku tidak jumpai seorang yang memenuhi kriteria untuk dipilih menjadi raja menggantikan Saul yang telah ditolak Allah. Isai pun dalam keraguan menjawab pertanyaan Samuel dengan berkata, masih ada satu tetapi tidak masuk hitungan. Justru orang-orang yang tidak masuk hitungan secara takaran manusia itulah masuk hitungan Tuhan. Karena itu Allah berfirman kepada Samuel, apa yang dilihat manusia belum tentu pas di mata Tuhan. Apa yang dilihat oleh manusia belum tentu itulah yang dipilih Allah. Karena itu dipanggillah Daud, seorang yang masih muda belia. Alkitab mencatat bahwa wajahnya merah kemerah-merahan. Maka pulanglah anak muda ini yang menggembalakan kambing domba bapaknya. Yang menjadi heran bagi saya ialah kenapa tanggung jawab keluarga diberikan kepada si bontot. Biasanya si bontot itu anak manja. Biasanya si bontot itu diberikan seluruh kasih dan perhatian orang tua kepadanya. Namanya saja si bontot, si bungsu. Sedangkan kakak yang paling tua dibebankan tanggung jawab keluarga. Tetapi ini terbalik, beban keluarga ditumpukan kepada si bontot. Dan dia menggembalakan kambing domba bapaknya sebagai tanggung jawab keluarga. Maka pulanglah dia dan dari jauh Alkitab menggarisbawahi. Maka setelah Samuel melihat anak muda itu, maka Roh Kudus berkata, this is the man, inilah orangnya. Tanpa panjang lebar diambilnya minyak urapan dari tandu dan diurapinya Daud. Orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan itu kadangkala orang-orang biasa saja, yang sama seperti kita. Makannya banyak, ngoroknya gede, dan ngiler pulau Samosir di bantal kepala. Tuhan tidak punya orang-orang khusus karena manusia namanya juga. Tidak ada manusia yang mempunyai urat baja dan tulang besi. Semua sama, rapuh, lemah, gampang jatuh dalam dosa. Hari ini di hadapan kita di bangku paling depan ini ada 15 orang-orang pilihan. Allah lah yang memilih mereka. Mereka tidak memilih pekerjaan yang mereka tangani. Tapi Allah memilih mereka untuk pekerjaan ini. Saya yang berdiri di hadapan saudara salah satu di antara mereka. Kami tidak memilih pekerjaan ini. Allah memilih kita untuk mengerjakannya. Bapak ibu saudara tolong mengerti kalimatku yang berbeda ini. Saya tidak memilih pekerjaan kependetaan. Tapi Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan pekerjaan kependetaan. Karena itu berbicara dengan nama Yesus Kristus pilihan Allah, saya punya dua hal untuk kita ajak renungkan. Saya ajak kita renungkan bersama bertalian dengan nama yang ajaib ini. Nama yang ke-70 dari Yesus Kristus Tuhan kita, orang pilihan Tuhan. Berbicara tentang dia orang pilihan Allah, maka membuktikan bahwa ia tidak sama dengan yang lainnya. Kalau bangsa Israel pada zaman kitab Nabi Yehezkel ada istilah gembala. Maka Tuhan marah kepada mereka dan berkata, hai para gembala,
Kamu makan daging dari dombaku, kau minum susunya, kau manfaatkan kulitnya dan bulunya. Tetapi kau tidak menggembalakan umatku, aku akan turun dan menggembalakan mereka. Tidak ada gembala sehebat Yesus Kristus yang mengklaim dirinya, aku gembala yang baik. Berarti dia di dalam perangainya berbeda dengan orang lain, berbeda dengan gembala yang lain. Kalau gembala yang lain lari kalau serigala datang, dia tidak, malah dia mempertaruhkan nyawanya ganti domba-dombanya. Berarti dia lain di dalam kelahirannya, dia lain dalam hidup dan pelayanannya, dia lain dalam motivasinya. Yang lain cari nama, yang lain cari harta, dia cari kemuliaan di hadapan Bapaknya. Karena itu ayat 1 memproklamirkan, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Dia cari perkenanan di mata Bapa. Kalau lain orang mencari uang, lain orang mencari nama, lain orang mencari ketenaran dan hal-hal lahiriah duniawi, Yesus Kristus mencari sesuatu yang memperkenankan Bapaknya. Sehingga tidak salah kalau proklamasi terbuka diberikan pada dirinya. Inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Bahkan sebelum peristiwa itu terjadi dalam hidup dan pelayanannya, ribuan tahun yang lampau sang nabi yang bernama Yesaya telah menubuatkan proklamasi itu, dan digenapi pada saat dia dibaptis di Kali Yordan. Terangkat keluar dalam air, kata Alkitab, proklamasi terbuka dari surga berbunyi, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan, dengarkanlah kamu akan dia. Proklamasi kedua diulang pada waktu dia di Bukit Tabor, sedang dimuliakan di sana bersama dengan Elia dan Musa. Proklamasi terbuka itu kembali terdengar, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Haleluya. Hidupnya dan pelayanannya begitu luar biasa, karena diwarnai dengan proklamasi terbuka Allah bahwa dialah orang yang berkenan. Dialah yang pas untuk suatu pekerjaan dan tugas. Dia dipilih dan dikhususkan oleh Allah. Olehnya namanya yang perlu disandang orang pilihan Allah. Roh Allah ada di atasnya sebagai tanda pengesahan yang berikut. Dikatakan dalam ayat 1 dalam bacaan Yesaya 42 ini, dikatakan di sana, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Aku menaruhkan rohku di atasnya. Saya permisi tanya, kalau Kristus yang tidak ada cacat dan celanya, yang lahirnya berbeda dengan kita, hidupnya berbeda dengan kita, sifat dosa tidak diwarisinya, memerlukan urapan dan tuntunan Roh Kudus. Apatah lagi kita yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Haleluya. Doa kita setiap hari kita minta biarlah roh Allah menjamah kita. Saya sadar bahwa hidupku hanya dari khotbah yang kusampaikan. Saya sadar bahwa hidupku tergantung kepada apa yang keluar dari bibir lidahku. Karena itu aku tidak meminta banyak dalam suatu doa dan permohonan. Aku lebih banyak menyembah, aku lebih banyak bersyukur, aku lebih banyak mengangkat tangan dan mengelu-elukan Dia. Tapi jika doa itu kurang disebut doa, karena tidak memenuhi persyaratan, jika unsur meminta di dalamnya tidak ada. Maka jika diminta harus ada unsur meminta dalam sebuah doa, maka inilah yang ku minta dari Tuhan. Jadikanlah bibirku menjadi bibirmu, jadikanlah lidahku menjadi lidahmu, jadikanlah mulutku menjadi mulutmu. Itu saja yang ku minta. Karena aku sadar jika mulutku telah berubah menjadi mulut Tuhan, maka dari situlah aku hidup. Dari situlah aku menghidupi diriku, aku menghidupi anak-anakku, aku menghidupi istriku, aku menghidupi pelayananku. Dari situlah uang seragam anak-anakku ada, dari situlah uang belanja hari-harianku ada. Dan pendek cerita, aku hidup dari mulutku. Karena firman Allah berkata, orang yang memberitakan Injil hidup dari Injil yang dia beritakan. Saya tidak boleh hidup dari hasil jual beli sebuah mobil bekas. Saya tidak boleh hidup daripada jual beli tanah, beli kurang dan menjualnya lebih banyak dengan untung 2-3 kali lipat. Bukan begitu aku hidup. Aku harus hidup dari Injil yang kuberitakan. Rekan-rekan kita yang sedang diwisuda hari ini, mereka juga hidup dari Injil yang mereka beritakan. Saya katakan kepada mereka, pulang dari sini, kau boleh mengerti ilmu bercocok tanam. Kau boleh mengerti bagaimana menanam cabai yang baik. Kau bagaimana menanam kelapa yang baik. Bagaimana menanam rambutan yang baik. Bagaimana menanam mangga yang baik. Kalau mangga biasa berbuah 1 tahun 1 kali, ajarlah dirimu kau tanam mangga. Mangga berbuah setiap bulan. Kau boleh
menguasai ilmu yang demikian. Tapi dengar, kau tidak hidup dari apa yang kau tanam. Kau tidak boleh hidup dari ayam yang kau pelihara. Kau tidak boleh hidup dari bebek yang kau pelihara. Kau harus hidup dari Injil yang kau beritakan. Ilmu itu kau bagi jemaat. Bagaimana menanam jagung yang baik, bagaimana menanam mangga yang baik. Kau ajar, kau menjadi motivator bagi mereka. Tapi kau bukan terlibat sampai tengah siang malam cuman kau urus cabai, siang malam kau urus mangga dan lupa untuk memberitakan firman. Karena kau tidak dipilih dan dipanggil untuk menanam cabai, karena kau bukan petani, tetapi kau hamba Allah, orang-orang pilihan Tuhan. Karena itu pulang dan berkhotbahlah. Karena pada khotbahmu menentukan kualitas dasimu. Khotbahmu menentukan kualitas kemejamu. Khotbah menentukan kualitas rumah yang kau tempati. Dari teriknya matahari dan lebatnya air hujan. Haleluya, khotbahmu menentukan kualitas istri yang akan kau nikahi jika kau masih lajang. Biar hidungmu berlobang satu dan pilek semata. Karena hidungmu tidak mampu menghirup udara dengan baik. Tapi kalau khotbahmu mantap, gadis cantik mengejarmu. Tapi kalau kau tampan seperti Elvis Presley kurang dikit, khotbahmu gadis yang lobang hidungnya satu pun lari terbirit-birit daripada. Karena itu going back home and preach. Janganlah pakai bahasa Inggris sedikit dong. Karena itu dengar, going back home and preach. Maksudnya pulanglah dan berkhotbah. Kau boleh dapat ilmu semua di kompleks ini. Ilmu apa saja, mulai dari ilmu rohani sampai kepada ilmu sekuler, sampai kepada ilmu tanam cabai. Tapi pulang dari sini kau tidak hidup dari hasil jual beli cabai. Kau hidup dari Injil yang kau beritakan. Kau hidup dari ini, sebagaimana sahabatmu juga hidup dari sini. Beritakan firman dengan baik. Karena firman Allah merupakan kebutuhan pokok gereja dewasa ini. Gereja tidak kekurangan uang. Lihatlah perkara-perkara besar dikerjakan dari gereja. Karena uang tidak kurang di gereja. Gereja tidak kekurangan fasilitas. Gereja kurang sekarang ialah pengkhotbah firman yang luar biasa. Gereja kekurangan pengkhotbah yang baik. Karena itu jadilah salah satu dari pengkhotbah yang baik. Pulang dan berkhotbah dengan baik. Biar orang pintar ditaklukkan oleh firman. Biar orang berkuasa ditaklukkan oleh firman. Karena firman itu kehendak Allah. Firman itu pikiran Allah. Haleluya. Dunia ini memerlukan firman Tuhan. Semakin dunia menghambat Allah dalam firman-Nya, dunia ini kacau balau. Jawaban bagi dunia ini hanya merelakan Allah dan firman-Nya. Negeri ini ingin diberkati Tuhan, syaratnya cuma satu, jangan hambat Injil. Karena Injil itu pikiran Allah. Injil itulah jalan Allah untuk menyelesaikan masalah dunia dengan dirinya sendiri. Karena itu jika negeri ini, negara bangsaku Republik Indonesia ini ingin damai, ingin tenang, haleluya. Relakan Allah berkarya lewat Yesus Kristus. Karena dia sajalah jawaban satu-satunya bagi dunia ini. Karena itu roh Allah ada di atas dia. Dia berkenan kepada Tuhan. Dikatakan juga bahwa metode dan caranya pun lain. Ayat 2 berkata dalam bacaan hari ini tentang bagaimana metode dari orang yang dipilih Allah yang bernama Yesus Kristus. Ayat 2 berkata ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Dengar saya baca ulang ayat 2. Yesaya 42 tadi. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Kalimat yang menggambarkan bahwa metode pelayanan Yesus Kristus berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain berteriak-teriak, memproklamirkan diri, dia tidak. Dia seperti ragi yang tidak kelihatan tapi berkarya besar. Dia seperti benih yang tidak kelihatan. Tapi begitu ditanam di bawah tanah, hancurlah dia dan dia keluar. Dia keluar menjadi pohon yang besar. Yesus Kristus memberikan perumpamaan kerajaan Allah seperti satu benih sesawi. Biji sesawi yang kecil, yang jatuh ke tanah, tidak kelihatan besar. Tapi kalau dia sudah sampai di tanah, dia keluar pucuk, dia menjadi satu batang yang besar, menyebabkan menjadi pohon. Dan burung-burung dari udara datang bertengger padanya, membuat sarang, bertelur, mengerami telurnya, menetaskannya, dan memuliakan Allah sang pencipta.
Begitulah cara kerjanya kerajaan Allah. Tidak gembar-gembor, tidak berteriak-berteriak di lorong-lorong jalan. Tapi dia punya metode dan cara sendiri. Dia tahu persis bagaimana menangkap seseorang yang kasar hidupnya. Dia tahu bagaimana menangkap seseorang yang lembut hatinya. Allah tidak kekurangan metode. Dia tidak menempuh satu cara yang biasa lazim dikerjakan orang lain. Dia tahu bagaimana menangkap Yakob Nahwai. Dia tahu bagaimana memanggilnya menjadi hambanya. Dia tahu persis semua kita. Berbeda warna kulit, berbeda pula pola pikirnya. Berbeda latar belakang pendidikan, berbeda pula latar satu keputusan. Saudara sekalian, tapi Allah tidak kekurangan metode dan cara untuk menangkap seseorang bagi dirinya. Memanggil seseorang untuk dijadikannya orang yang dekat di hatinya. Sukar apa bagi Tuhan? Karena itu dikatakan dalam ayat 2 bahwa dia nggak berteriak-berteriak. Dia tidak satu tindakan yang konfrontatif. Tapi kadang-kala silent operation. Sesuatu yang tenang-tenang tiba-tiba air mata tumpah. Kadang-kala kita berpikir dalam hati, aduh sukar amat ya aku menangkan suamiku. Memang sukar bagi saudara, tapi sukar apa bagi Tuhan? Kalau kau datang mengadu kepada Tuhan, kau bawakan persoalan kepada Tuhan. Dengar, Tuhan tidak kekurangan metode. Saya duduk pikir-pikir orang-orang yang bikin onar negeri ini, bagaimana bisa menanganinya? Gampang, serahkan sama Yesus Kristus. Sukar kita menanganinya, tapi tidak sukar bagi Yesus Kristus menanganinya. Pada zaman gereja mula-mula ada seorang yang bikin onar. Seorang yang bikin susah dan bikin kacau besar. Nama orang itu Saulus dari Tarsus. Gereja kehilangan akal untuk menyelesaikan persoalan orang ini. Tapi gereja mula-mula itu punya satu hal yang sangat luar biasa yang jarang kita hayati sekarang ini. Kehebatan gereja mula-mula ialah apa-apa lapor sama Tuhan. Apa-apa lapor sama Tuhan. Kita mah bukan. Kita tackle sendiri, kita berusaha sendiri, tangani sendiri, makanya kita yang lebih repot, kita yang lebih susah, kita capek. Tapi coba serahkan sama Tuhan. Gereja mula-mula itu cuma doa aja. Mereka berdoa dan berdoa dan berdoa. Tiba-tiba Allah kerja. Kristus turun tangan sendiri. Kalau bos sudah turun tangan sendiri, itu berarti amat-amat penting. Pekerjaan yang kurang penting didelegasikan kepada anak buah. Tapi kalau bos sudah turun tangan sendiri, berarti itu amat penting. Kristus sebagai bos di atas segala bos turun tangan sendiri. Dia ketemu orang yang bikin onar dalam pelayanan pekerjaannya. Dia jumpa dia di kota Damaskus. Karena memang kesana dia akan langkahkan kakinya. Alkitab mencatat dan menggaris bawahi. Di pintu Damaskus dia jumpa Saulus dari Tarsus. Salamannya berbunyi bukan salam. Bukan juga assalamualaikum. Bukan juga shalom alaihim. Enggak begitu. Sinar yang besar sebagai pernyataan salamnya. Dan Alkitab menggaris bawahi Saulus jatuh dari kuda yang sedang ditungganginya. Dalam keadaan buta dia terkapar di tanah. Dia dengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku? Kalimat ini aneh. Karena yang dianiayakan adalah gereja. Yang dianiayakan adalah orang Kristen. Yang dianiayakannya adalah orang-orang yang percaya dan menyanjung nama Yesus Kristus. Karenanya adalah benar kalau dia balik bertanya, siapa kau yang aku aniayakan? Jawabannya, akulah Yesus yang kau aniayakan. Kita sedang membahas 319 nama Yesus Kristus. Kenapa tidak salah satu dari nama ini yang dipakainya sebagai perkenalan? Kenapa dia tidak bilang bahwa akulah yang dipilih Allah? Pasti bagi konsep berpikirnya Saulus nggak masuk. Tapi langsung dia memperkenalkan namanya langsung. Tanpa harus putar-putar lagi. Harus belok kiri, belok kanan lagi. Dia langsung berkata, akulah Yesus yang kau aniayakan. Dan nama Yesus itu begitu beken pada pikirannya Saulus. Begitu pas pada telinganya. Karena nama Yesus itulah yang sedang dibencinya. Nama Yesus itulah yang sedang dikejar-kejarnya. Setiap orang yang percaya nama Yesus dibunuhnya. Jadi Yesus bagi Saulus dari Tarsus sangat pas. Karena itu Tuhan Yesus tidak pakai salah satu nama dari 319 namanya. Tapi langsung akulah Yesus yang kau aniayakan. Seketika itu dia sadar. Sadar dia pasti akan bernilai begini. Bahwa orang Kristen itu identik dengan Yesus yang disembahnya. Berarti yang aku bakar gereja, tapi Yesuslah yang ku aniaya.
Yang kujailin adalah orang Kristen, tetapi Yesuslah yang kuaniaya. Saulus bertobat. Saulus menjadi penginjil. Saulus menjadi orang pilihan Tuhan. Sukar apa bagi Allah? Dia tidak kekurangan metode dan cara. Dia bisa menempuh dengan cara yang keras. Dia juga bisa menempuh dengan cara lembut yang berkata, Simon anak Yunus, adakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Dia bisa pakai cambuk, tapi dia juga bisa pakai dengan jalan kirim berkat. Sehingga Simon Petrus waktu lihat ikan banyak ibarat berkat itu, dia berkata, Tuhan tinggalkan aku orang berdosa. Ada orang yang dicambuk dulu baru datang. Ada orang yang tidak perlu dicambuk. Cukup semakin ditambah-tambahkan berkat aja. Dia langsung bisa menangis. Dia bilang orang berdosa seperti aku ini ditambah-tambahkan berkat yang luar biasa. Apa yang harus kau balas kepada dia? Saudara lihat seseorang kan cuma lihat luarnya. Tapi saudara tidak tahu di dalam batin orang itu. Tapi Tuhanlah yang lebih tahu. Anak kembar saja nih bisa berbeda perangai. Berbeda diperlakukannya. Apalagi lahir dari rahim yang berbeda. Kita tidak bisa menuntut satu metode bagi kita sekalian. Allah kaya dengan metode. Allah kaya dengan cara. Tanyakan hamba-hamba Tuhan ini. Bagaimana cara mereka dipanggil Tuhan. Masing-masing punya panggilan. Yang unik. Yang tidak sama. Yang pasti ialah ayat 2 berkata dalam bacaan Yesaya 42 ini. Tuhan punya cara dan metode tersendiri. Tidak seperti orang lain menyangkanya. Dia begitu dahsyat, tidak sama dengan orang lain. Cara kerjanya, cara pelayanannya, cara bagaimana memperlakukan kita tidak sama seperti yang diperlakukan oleh orang-orang yang bernama guru, pemimpin, gembala, pendeta, imam, dan sebagainya. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan bertalian dengan nama Yesus Kristus, orang pilihan Allah. Membuktikan bahwa ia memiliki tugas khusus dari Allah. Pilihan berbicara soal tugas khusus. Lalu saya baca dalam bacaan ayat-ayat ini beberapa tugas yang ditetapkan Allah bagi Kristus sebagai orang yang dipilih. Tugas yang pertama dalam bacaan ayatnya yang ke-6 dikatakan di sana, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Garis bawahi kalimat untuk maksud penyelamatan. Berarti Kristus orang pilihan Allah ditetapkan sebagai penyelamat dunia. Dia dipilih dengan satu tugas khusus. Yang pertama, menyelamatkan, penyelamat, juru selamat. Surga telah menetapkan, telah diadakan semacam rapat besar di surga. Dan dipilih dan ditetapkan siapa yang akan turun ke dunia menjadi penyelamat manusia. Maka dipilihlah dan ditetapkan Yesus Kristus dari Nazaret. Rahim seorang perawan harus dipersiapkan untuk menampung kelahirannya. Dipilihlah Maria yang belum pernah mengenal laki-laki. Ditetapkan sebagai penyelamat dunia, haleluya, dan karya keselamatan dikerjakannya. Nabi boleh banyak, imam boleh banyak, pemuka agama boleh banyak, tetapi tidak ada yang disebut juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosanya. Hanya seorang yang dipilih dan ditetapkan Allah, yang diproklamirkan, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan, dengarkanlah kamu akan dia. Dialah juru selamat, itulah tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Dan dia selesaikan dengan tuntas. Di kayu salib sebelum dia putuskan nyawanya, dia berkata it is finished, sudah selesai. Apa yang diselesaikannya? Karya keselamatan. Apa yang diselesaikannya? Dosamu dan dosaku dibereskannya. Sudah selesai. Jalan ke surga telah rata. Jalanlah menuju ke sana. Orang yang bertanya-tanya apakah surga
bisa ku capai, bisa. Asal kau percaya Yesus Kristus sebagai jalannya. Dia telah meluruskan jalan. Bahkan dia sendiri mengklaim dirinya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Rekan-rekan para pendeta yang akan diwisuda pulang, jangan bicarakan yang lain. Jangan bicarakan suku, jangan bicarakan warna kulit, jangan bicarakan daerah, jangan bicarakan yang lain yang fana. Bicarakan Yesus Kristus yang mati tergantung di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga dan berjanji akan datang kembali. Lebih banyak bicara tentang dia, haleluya, daripada bicara kepada hal-hal yang fana dan sia-sia. Dia sajalah junjungan kita, dia sajalah jawaban dan juru selamat manusia. Tidak ada yang lain. Untuk pekerjaan penyelamatanlah Allah memanggil dan memilihnya. Haleluya. Yesus Kristus berkata, apa untungnya bagi seseorang jikalau dia memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan keselamatan jiwanya. Keselamatan jiwanya. Bapak Ibu sudah ingin selamat masuk surga, haleluya, pilih Yesus. Tidak ada pilihan lain. Firman Tuhan dengan tegas berkata yang keluar juga dari mulut Yesus Kristus. Kamu mempelajari Taurat dan memang Taurat berbicara tentang aku. Tapi kau tidak datang kepadaku dan memperoleh hidup yang kekal. Berapa banyak orang saleh dan pemuka agama yang mantap. Mungkin kemantapan mereka lebih mantap dari orang-orang Kristen. Tapi jika kebaikan manusia dan kesalehan manusia bisa menyelamatkan dirinya, Yesus Kristus tidak perlu datang. Alkitab dengan tegas berkata kebaikan manusia hanya seperti sehelai kain yang buruk. Dijadikan kemeja kagak bisa, dijadikan blus tidak bisa, dijadikan rok nggak bisa, dijadikan celana tidak bisa, dijadikan kain pel pun tidak bisa. Tong sampahlah tempat yang paling tepat untuk kain yang buruk. Tidak kepake. Semua manusia harus mengarahkan mata kepada penyelamat yang ditetapkan Allah, Yesus Kristus dari Nazaret. Inti seluruh Alkitab, Yohanes 3:16. Yang berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sedang ada pada hari kecurahan Roh Kudus. Biasanya di gereja-gereja aliran Pentakosta, aliran Injili Karismatika, dimanapun di seluruh dunia, setelah perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, maka banyak di antara mereka kumpul di gereja untuk berdoa selama 10 hari, yang biasa dikenal dengan nama Biston Ketuangan Roh Suci. Doa untuk kecurahan Roh Suci. Nah, pada waktu hari kecurahan Roh Suci di hari Pentakosta, Simon Petrus berdiri dan berkhotbah. Yang dicatat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 yang berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang ditetapkan bagi manusia yang dalamnya dia beroleh keselamatan kecuali nama Yesus Kristus. Dia ditetapkan untuk pekerjaan penyelamatan. Tugas kedua yang ditetapkan Allah bagi Yesus yang disebut orang pilihan Tuhan ialah sebagai sahabat orang percaya. Ayat 3 dalam bacaan hari ini berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Setelah percaya kepada Tuhan dan diselamatkan bukan berarti jalan lalu rata. Konsep beriman dan berpikir yang salah dari banyak orang Kristen adalah kalau saya sudah dalam Tuhan gak boleh ada masalah. Kalau saya sudah dalam Tuhan gak boleh ada masalah, tidak boleh ada pergumulan. Karenanya kalau dia dapat masalah dia bersungut. Dia tanya Tuhan, Tuhan kok gini? Suffering, why me? Kenapa penderitaan harus aku yang mengalaminya? Kenapa bukan tetanggaku sana yang gak percaya Tuhan? Kenapa aku? Dia marah-marah sama Tuhan. Dia marah karena konsep berpikirnya dia, kalau sudah dalam Tuhan maka jalan mesti rata. Jalan tol Jagorawi, tancap gas cepet ke atas. Dengar itu nggak begitu. Jalan ke sorga itu diwarnai dengan duri, onak dan lika-liku perjalanan. Jadi kita nih kalau datang dalam keadaan terkulai, jangan lari kemana-mana. Serunya waktu kau terkulai, kau bilang gini, udah deh, gak usah percaya Tuhan. Tuhan apa? Gue juga gak kelihatan Tuhan itu yang bagaimana lah. Jangan begitu. Bos, maju terus. Haleluya. Kalau kau lagi terkulai jiwamu tenang.
Tuhan tidak kekurangan cara untuk datang menangkap. Ya kan? Nah, saya pikirnya kan buluh nih apa gitu loh, saya pikir-pikir. Asosiasi saya kan buluh itu mungkin bambu gitu ya. Ya karena memang buluh perindu. Itu kan berarti musik bambu yang main begitu kan ya. Tapi saya mau pingin tahu apa ada arti lain gitu. Nah, saya buka kamus bahasa Indonesia yang besar untuk lihat kata buluh. Nah, definisinya begini, buluh ialah tanaman yang berakar serabut, yang batangnya beruas-ruas. Jadi bisa bambu, bisa juga seperti tebu, bisa juga sejenis alang-alang yang beruas-ruas. Kan lain tuh dia punya pengertian. Nah, saya ini udah 17 kali pergi ke Israel. Jadi sejauh saya pergi 17 kali ini, saya nggak pernah lihat ada bambu di Israel tumbuh seperti bambu yang saya lihat di Sumatera Utara, atau yang saya lihat ada di Cisalak, Cibinong, atau di Cilengsi. Kalau Cilengsi itu bambu yang keren-keren, doilah. Satu batang panjang aja begitu, bisa 3.000 sebatang dijual orang. Sudah ada di tanah siap dijual 5.000. Yang dipotong 2 meter 4, berarti 8 meter panjangnya. Ya kan? Gak ada bambu macam begitu yang saya lihat di Israel, gak ada. Lalu apa yang dikatakan buluh yang terkulai ini? Tapi kalau tanaman yang beruas-ruas itu banyak tumbuh di pinggir-pinggir sungai di sungai Yordan. Berarti dia cuma sejenis alang-alang yang beruas-ruas. Serabut memang jenis bambu tapi jenisnya lain. Nah, kalau yang macam begitu terkulai dipatahkan, gak usah orang tua yang patahkan, anak orok aja. Berarti gambaran daripada kelemahan. Gambaran dari sesuatu yang mudah hancur. Gambaran dari sesuatu yang gampang dibakar, dimusnahkan. Jadi manusia yang diciptakan Tuhan, Allah mengerti. Betapa lemahnya manusia itu. Betapa gampang dia jatuh dalam pencobaan. Betapa gampang dia mundur tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan tahu bagaimana memperlakukan kita. Karena dia yang menjadikan kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu bagaimana keadaan jiwa kita. Dia tahu bagaimana keadaan pikiran, watak kita, karakter kita. Dan sukar apa bagi dia yang menjadikan karakter, watak dan kebiasaan kita yang lemah ini. Untuk dipolesnya kembali. Untuk dibetulkannya kembali. Supaya ditegakkannya kembali lagi. Supaya sumbu yang hampir padam itu diberikan kembali api. Supaya terbakar kembali dan menyinari sekitarnya. Sehingga namanya boleh dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Berarti dialah sahabat kita. Dalam keadaan kita seperti itu, orang lain tinggalkan kita, nggak ada orang yang mau tahu dengan kita. Tapi jangan lupa, ada nyanyian lama yang berkata, what a friend we have in Jesus. Yesus ada sobat kita amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hentar kita bergemar. Jadi dikala kita sudah tidak ada lagi hati yang bergemar, hati yang sudah tidak ada lagi sukacita dan damai sejahtera, haleluya. Ada seorang sahabat, Allah tetapkan dia sebagai sahabat orang berdosa. Allah tetapkan dia sebagai sahabat orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk dikala mereka tergeletak di topangnya mereka, sehingga kalaupun mereka jatuh tidak tergeletak, karena tangan Tuhan menopang mereka. Yesus ditetapkan Allah sebagai sahabat kita. Anda butuh sahabat hari ini, semua orang lari meninggalkan kau karena kau ada pada posisi yang orang tertawakan. Katanya kau percaya Tuhan, mana Tuhanmu? Katanya kau nyanyi jingkrang, begitu lagu mulai di bangku, lagu habis kau pindah 5 meter dari bangku karena kau nyanyi sembari poco-poco. Katanya Tuhanmu hidup, mana dia? Kau ada pada posisi seperti itu, dengar. Kau tidak sendiri, ada seorang menyertaimu. Dia ditetapkan Allah untuk menjadi sahabat kita, Yesus Kristus dari Nazaret. Haleluya, pada dialah kau bergantung, pada dialah kau bisik kecil. Dia tidak perlu teriakan di pinggir jalan. Dia cuma membutuhkan bisikan kecil dari kalbumu. Tuhan tolong aku, Engkaulah penolongku.
Dia bisa tempuh cara spektakuler. Dia bisa tempuh cara yang biasa-biasa. Dia bisa ada pada angin puting beliung. Tapi dia juga ada pada angin sepoi-sepoi basah. Dia ditetapkan Allah sebagai sahabat orang-orang berdosa. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang sudah tidak bisa dipercaya temannya lagi. Model kayak lu lah. Gua tinggalin lo dah. Dengar. Asal kau mau datang. Asal kau mau minta petunjuknya. Asal kau mau bilang, Tuhan ini aku. Tolong aku. Jamah diriku. Betulkan langkahku. Aku mau berjalan lagi mengiring engkau. Dia ada di sana siap membantu. Siap menolong. Siap ulurkan tangan. Dan menuntun kita setapak lagi maju. Dalam kasih dan anugerahnya. Dalam bacaan ayat 4 dan ayat 7. Dia ditetapkan sebagai jawaban segala masalah kita. Ayat 4 berkata ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Garis bawahi kalimat menarik, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ayat 7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Rumah penjara, tempat gelap. Mata yang buta, orang yang memerlukan kebenaran dari suatu hukum merupakan gambaran dari masalah pergumulan yang sedang dihadapi. Alkitab dengan tegas berkata masalah orang percaya itu banyak, tetapi Tuhan tahu bagaimana menuntun mereka untuk keluar daripadanya. Memang masalah orang percaya itu banyak, tetapi Tuhan akan menuntun mereka keluar dari masalah mereka. Dialah jawaban kita. Dia saja yang bisa memberikan kita apa yang kita butuhkan. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara hari ini. Kau tidak perlu mengisahkannya padaku karena aku bukan jawabannya. Dalam tantangan doa sebentar, angkatkanlah tanganmu, bisikkan sebuah doa keluar dari hati yang percaya. Katakan dengan liwat linangan air matamu, katakan liwat bisikan hatimu, katakan keluar dari mulutmu, Yesus Kristus orang Nazaret, bantu aku. Engkaulah pilihan Tuhan, engkaulah jawabanku, jawablah aku Tuhan. Kalau saya mau bersaksi tentang bagaimana perkabulan doa yang dijawab Tuhan terlalu banyak untuk dikisahkan. Terlalu banyak untuk dikisahkan, haleluya. Tetapi jemaat kekasih, yang saya hanya mau katakan ialah Tuhan itu pendengar dan penjawab doa. Lambat atau cepat dia akan buktikan diri sebagai pendengar dan penjawab doa. Saya lihat ke belakang dalam 24 tahun pelayanan penggembalaan jemaat ini. Hampir 89% sudah segala kerinduanku telah dijawab Tuhan. Aku rindu punya gereja Tuhan kasih. Aku rindu punya kantor yang besar Tuhan kasih. Aku rindu bebaskan tanah di sebelah Tuhan kasih. Sekarang mimpi yang sudah lama ada dan akan diwujudkan dalam waktu dekat. Ialah satu gedung besar yang bisa nampung ribuan orang untuk masuk. Tuhan sedang mengerjakannya. Kita beri nama gerakan 128 minggu. Di mana Oktober tahun 2004 kita akan mulai berdiri sebuah gedung yang megah untuk Yesus Kristus dan kemuliaannya. Saya tidak perlu untuk berteriak lagi seperti ayat 2 berkata, Anda perlu berteriak di jalan-jalan. Tetapi biarlah ini menjadi satu pengalaman bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah jawaban masalah kita. Pada dialah kita lari, pada dialah kita mengadu, pada dialah kita meminta. Firman-Nya berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah maka kamu mendapat, ketoklah pintu maka bagimu pintu akan dibukakan. Saya katakan dalam kelas kepada kawan-kawan pendeta IPG ini, dan relakan saya mengatakan sekali lagi bagi mereka sekarang. Saya katakan kepada mereka, haleluya, andai kata kau pulang dalam pelayananmu dan kau tulis surat padaku dan menceritakan masalahmu, kau perlu uang sekian juta untuk pembangunan gereja, kau perlu uang sekian juta untuk beli motor, kau perlukan uang sekian juta untuk beli ini dan itu keperluanmu, maka pasti balasan suratmu akan kubalas dengan bunyi begini, suratmu tertanggal sekian telah aku terima dengan baik, aku memuji Tuhan oleh karena Tuhan memakaimu secara ajaib dan luar biasa.
Tetapi uang yang kau perlukan itu ada pada khotbah yang kau khotbahkan. Demikian balasan surat dari sahabatmu Yakob Nahwai. Dan salam hangat daripadaku dan keluargaku dan jemaatku GB Mawar Saron. Dan sampai jumpa dalam reuni Oktober tahun 2004. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh. Karena saudara bisa minta dari saya lah. Kalau saya menghadapi masalah, saya mau minta dari siapa? Dari Tuhan. Lah kalau saya minta dari Tuhan, kenapa kau juga tidak minta langsung aja dari Tuhan? Kan sama juga tuh. Haleluya. Mari kita jadikan Yesus Kristus jawaban segala masalah. Haleluya. Begitu saya punya masalah, saya lapor sama Tuhan Yesus dan saya bilang, Tuhan terima kasih, Kaulah yang menyelesaikannya. Aku makan ya makan, tidur ya tidur, jalan ya tidur, jalan, ketawa ya ketawa. Nyengir. Walaupun nyengirku itu bukan berarti bahwa aku tidak punya masalah. Ada. Cuma aku gak pikul masalahku. Aku gantung pada Tuhan. Karena dialah gantungan yang kuat pada tembok yang kokoh. Kita sudah bahas itu nama kan? Nama salah satu nama Tuhan Yesus adalah gantungan yang kuat pada tembok yang kokoh. Ulah kalau itu gantungan dia kuat dan tembok yang digantungkan itu pun juga kokoh, gantung aja di sana. Kita jangan pikul, kita murung, garis kesusahan tiap hari tambah 1 sehingga umur baru 17 sudah kelihatan 71. Karena kita pikul sendiri kan begitu? Tapi kalau kita suruh Tuhan, Tuhan permisi ya, aku mau gantung masalahku dulu. Gantung. Tinggal kita cuman lenggang kangkung. Yaelah. Kita jalan aja ya kan. Bukan berarti kita gak ada masalah. Kita begitu ketemu nyengir aja. Tinggal teman bilang ilah itu. Nyengir aja kelihatan. Kayak orang gak punya masalah aja. Siapa bilang gak punya masalah? Aku punya masalah banyak. Tapi aku tidak pikul masalahku. Aku gantungkan pada Yesus Kristus. Gantungan yang kuat pada tembok yang kokoh. Adek mau gantung juga enggak? Mari kakak yang bawa adek. Tuhan tolong juga dia ini. Masalahnya mau digantungkan. Haleluya. Luar biasa ya. Hidup ini enteng kalau kita tahu rumusannya. Tuhan Yesuslah jawaban segala masalah. Saudara dalam tawanan, dalam keterikatan, saudara ingin berbuat sesuatu yang baik tapi kau tidak sanggup melakukannya. Haleluya. Yesus adalah Tuhan yang membebaskan dari tawanan. Dia membuka pintu-pintu besi dan membebaskan orang dari dalam penjara. Anda terkurung oleh apa sekarang ini? Apa yang menjadi kelemahanmu yang mengurung kau, yang mengekangmu sampai kau tidak bebas dan merdeka? Orang lain dalam Tuhan menikmatinya tapi kau tidak menikmati di dalam Tuhan secara penuh. Hari ini saya mau berdoa. Yesus Kristus adalah Allah yang memutuskan rantai-rantai besi. Dia bebaskan orang dari dalam penjara. Dia jawaban. Christ is the answer. Tuh, haleluya. Ada seorang penyanyi negro pada tahun-tahun 70-an namanya Andraé Crouch. Wailah, kalau dia menyanyi keren punya urusan. Dia tidak pernah menyanyi lagu dunia sepotong pun. Semuanya cuma lagu untuk Tuhan Yesus. Sejak dia bertobat dan menyerahkan diri, dia tidak pernah nyanyi lagu dunia lagi. Semua hanya untuk Tuhan Yesus. Terkaya. Semua penyanyi negro yang terkaya di Amerika dia. Namanya Andraé Crouch. Jawaban bagi masalah dunia hanya Yesus Kristus. Sejauh dunia menolak dia, habislah ceritanya. Tapi kalau Yesus diundang, Yesus dipanggil, datang untuk menyelesaikan masalah. Dunia ini akan aman. Dunia ini akan sentosa. Karena yang hanya bisa berikan sentosa dan damai, hanya Dia yang bernama Raja Damai. Yesus Kristus, jawaban segala masalah. Hal yang keempat, Allah menetapkan Yesus sebagai penopang segala yang hidup. Ayat 5. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Segala sesuatu yang hidup di dunia ini digambarkan dalam ayat 5. Dia membentangkan langit, Dia yang menghamparkan bumi, Dia yang menumbuhkan pepohonan katanya. Dia yang memberikan nafas kepada segala makhluk. Mana mungkin Dia cuma menciptakan dunia tanpa menopangnya dengan kuasanya. Mana mungkin Dia menciptakan burung-burung di udara tanpa Dia menopangnya
supaya burung-burung di udara itu bisa hidup dan memuliakan dia. Bagaimana dia memberikan nafas kepada seseorang tanpa memberikan penopang untuk nafas dalam orang itu dipertahankan terus sampai 70 sampai 80 tahun usianya. Berarti berbicara seorang orang yang dipilih, Allah ini dipilih untuk menopang segala yang hidup yang telah diciptakan Allah. Saya melihat orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dengan sungguh tidak ada yang mati lapar. Walaupun daerah yang ditinggal dan di mana dia tinggal dan melayani itu dilanda resesi dan musim kemarau yang panjang. Saya melihat bagaimana bala sampar mengamuk dan segala penyakit merajalela. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ada di sana. Allah sepertinya menutup mereka dengan caranya sendiri, sehingga mereka terpelihara di bawah naungan sayapnya. Melihat semua itu, lalu saya berkata, dialah penopang kehidupan itu. Rekan-rekan pendeta IPG, saya tidak memberikan padamu yang lain. Saya berikan ikan padamu, habis kau makan. Saya berikan padamu duit, kau habis belanjakan sebelum pulang. Tapi saya berikan padamu Yesus Kristus, penopang pelayananmu. Sebagai di mana dia telah menopang pelayananku, dia juga akan menopang pelayananmu. Berharaplah kepadanya dengan penuh. Kau butuh uang, dia siapkan. Kau butuh fasilitas, dia siapkan. Kau butuh izin untuk gereja, dia siapkan. Tidak ada kekurangan sesuatu pun dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dia penopangnya. Dia memproklamirkan dirinya dengan kalimat begini, tengok burung yang ada di udara. Tidak menanam dan tidak mencangkul. Bapamu di surga peliharakan mereka, apalagi kamu. Dia sedang berbicara tentang satu rahasia sebagai penopang kehidupan. Allah memberikan Kristus sebagai kunci. Sebagai jalan manusia mendapatkan berkat. Mendapatkan rahmat dan anugerah untuk menopang kehidupan yang Allah karuniakan pada mereka. Saya selalu berkelakar dalam khotbah dengan berkata, kalau gigi yang mahal Tuhan bisa kasih, masa sikat gigi dan odol yang murah untuk membersihkan gigi itu dari jigong, masakan dia tidak bisa memberikannya. Kalau Tuhan bisa memberikan kaki yang mahal, masakan dia tidak bisa memberikan sandal untuk pengalas kaki supaya jangan batu yang kasar melukainya. Kalau dia berikan perut yang mahal, berikut usus 12 jari-jari. Bisa diberikannya, haleluya, masa semangkok bakmi dan semangkok capcay dan puyung hai dan nasi panas, haleluya, untuk mengisi perut dan usus 12 jari-jari. Sehingga orkes Melayu tidak main di kampung tengah, masakan dia tidak bisa menyediakannya. Hei jiwaku, di mana hitungan akal sehatmu? Nih tuh, lah kalau perut Tuhan yang mahal Tuhan bisa kasih, masa semangkok bakmi yang murah, masa Tuhan tidak bisa kasih? Logikanya nggak masuk. Ngerti? Tantang sama dia, Tuhan, aku nggak mau tahu. Perut ada nih, mana nasinya? Mana nasinya? Tuhan bilang, tunggu tanggal mainnya. Haleluya. Hidup beriman, percaya Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Dunia mau resesi, biarin. Tapi anak Tuhan tetap resepsi. Doilah saking resepsinya mantap. Dulu langsing, sekarang langsung. Haleluya. Haleluya. Pokoknya luar biasa dah. Siapa penopang hidup kita? Yesus Kristus. Kau percaya dia dengan sungguh, beriman kepadanya dengan betul, luar biasa. Mengandalkan dia dalam segala hal. Haleluya. Makan tidak susah, minum tidak susah. Segala fasilitas Tuhan ada. Tidak adakan, tidak kekurangan metode. Tuhan memberkati kita. Pokoknya kita mantap dah. Aduh, Tuhan Yesus yang kita sembah ini penopang hidup kita. Haleluya, dia menopang karier kita, dia menopang nikah kita, dia menopang kesehatan kita. Semua ditopang oleh Tuhan. Kita butuh penopang dalam hidup ini. Haleluya. Dan ini hari penopang itu dibagi gratis, tanpa harga, tanpa bayar. Hanya terima pakai percaya saja.
Luar biasa. Udahlah rasanya kita melayang di langit hari ini, tapi mesti turun karena dunia milik kita. Jangan naik ke surga nggak mau turun-turun, ngambang aja di sana. Badan ada di sini tapi mikir di surga aja. Jangan turun juga ke bawah untuk ngurus rumah tangga. Haleluya. Yang terakhir lalu kita mau pulang, karena kata pulang enak kita dengar. Kita baca ayat 8 dalam bacaan hari ini. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Tuh, dengar sekali lagi saya baca ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Jadi ayatnya yang ke-8 ini menggambarkan hal yang kelima tentang Kristus punya tugas, ialah dia ditetapkan Allah sebagai pusat segala kemuliaan dan penyembahan kita. Yesus ditetapkan pusat dari kemuliaan Tuhan. Dia bilang, akulah Tuhan, itulah namaku. Aku tidak kasih kemuliaanku kepada yang lain. Aku nggak kasih kemuliaanku kepada patung. Jadi Allah punya kemuliaan itu tidak dikasih kepada yang lain siapapun namanya, atau kepada satu benda mati, patungkah namanya. Tapi dia berikan kemuliaan itu kepada seorang yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret, dan dia sangat meninggikan dan memuliakannya. Saya sudah katakan dalam Filipi 2 ayat 5, seterusnya berkata dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan, tapi menghampakan semua dan menjadi sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dengar, Allah sangat meninggikan dia. Sekali lagi, Allah sangat meninggikan dia. Dia ditetapkan sebagai penerima segala kemuliaan, hormat dan puji. Yang kusembah hanyalah Yesus. Jangan berikan kemuliaan kepada siapapun. Salah kalau kau memuliakan dirimu. Salah kalau kau memuliakan berkat yang dia beri. Kadangkala kita muliakan berkat yang ia beri daripada si pemberi berkat itu sendiri. Dia tidak berikan kemuliaannya kepada siapapun dan kepada apapun. Hanya kepada seorang yang bernama Yesus Kristus. Dia sangat ditinggikan Allah. Dia dimuliakan sampai tempat yang tak terhampiri, yang belum pernah diduduki siapapun, yang bernama kanan Allah Bapa, diserahkan kepadanya karena Allah sangat meninggikan dia. Dia orang pilihan Allah, ditetapkan sebagai pusat penyembahan, pusat kemuliaan, pusat segala kemasyhuran. Adalah keliru kalau aku mencuri kemuliaannya. Adalah keliru kalau aku mencuri kemegahannya. Tidak boleh. Aku dipakai Tuhan secara luar biasakah? Haleluya. Tapi itu tidak boleh membuat aku mencuri kemuliaannya. Karena dia tidak memberikan kemuliaan itu kepada siapapun atau apapun yang bernama patung. Kalau kita mengerti rahasia ini, kita akan lebih menghayati nama yang ke-70 dari Yesus Kristus Tuhan. Orang pilihan Allah. Dipilih karena memang dia tidak sama seperti siapapun. Dipilih untuk tugas khusus, tugas penyelamatan. Tugas mendampingi manusia sebagai sahabat. Jawaban segala pergumulan, penopang kehidupan, dan pusat penyembahan dan kemuliaan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang dalam doa. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Kata Tuhan kita ganti dengan Yesus. Mulia namamu Yesus, mulia namamu Yesus. Kita nyanyikan pujian ini, menyembah dia, masyurkan dan tinggikan namanya. Haleluya. Mulialah namamu Yesus, Yesus. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulia namamu Yesus. Mulialah namamu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi mulia.